Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-20. Saya akan membacakan Markus 5 ayat 18-20. Tertulis demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara dikasihi Tuhan, euforia Piala Dunia membuat banyak orang menangis dan banyak pula yang bergembira. Setiap tim yang kalah dan tersisih membuat para pendukungnya bersedih. Tapi tim yang menang dan melaju ke babak selanjutnya membuat para fansnya bersorak senang. Mereka yang mendukung tim dan pemain kesayangannya akan menceritakan dengan penuh semangat tanpa malu-malu kepada teman-teman, keluarga, bahkan orang yang tidak dikenal bagaimana timnya berhasil memenangkan pertandingan. Semangat seperti ini muncul karena rasa gembira yang begitu meluap. Ibarat seperti itulah kita semua yang telah ditebus dan diberikan keselamatan oleh Tuhan, hendaknya dengan penuh sukacita, penuh semangat menyampaikan pekerjaan-pekerjaan ajaib yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dari maut dan kebinasaan. Ada begitu banyak karya Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, dan itu semua pantas untuk kita ceritakan kepada banyak orang. Hanya masalahnya, seringkali kita malu dan merasa hal itu sebagai sesuatu yang tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Dalam Markus 5 ayat 1-20 ini, kita membaca tentang seorang yang kerasukan banyak setan, mengalami kelepasan dari ikatan kuasa kegelapan oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Ia sudah begitu lama berada dalam keadaan dirasuk setan, dan tidak ada satupun orang yang dapat menolongnya selain mengucilkannya dan membuatnya tinggal jauh dari banyak orang. Tapi pada hari itu, bukan secara kebetulan Tuhan datang lewat daerah itu, dan itu menjadi hari di mana dia dilepaskan dan dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Setelah ia dilepaskan dan sadar, ia meminta kepada Tuhan Yesus supaya diizinkan mengikutinya dalam perjalanan pelayanan. Tapi di sini Tuhan tidak mengizinkannya, melainkan menyuruhnya pergi pulang ke rumahnya dan kepada orang-orang sekampungnya dan menceritakan segala perbuatan yang telah dilakukan Tuhan kepadanya. Orang ini pun kemudian menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Ia pulang dan mulai memberitakan kesaksian mengenai apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam dirinya. Saudara dikasihi Tuhan, kita perhatikan hal pertama yang diperintahkan Tuhan bagi orang yang sudah dilepaskan itu adalah pulang ke rumah dan menjadi saksi bagi orang-orang di rumahnya. Inilah yang hendaknya menjadi tugas kita, yaitu menceritakan karya kebaikan dan keselamatan dari Tuhan yang telah kita terima kepada orang-orang lain, dimulai dari rumah kita sendiri. Dampak dari keselamatan yang kita terima harus dirasakan
oleh lingkungan keluarga kita, oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian menyebar ke lingkungan di luar rumah, lalu kepada semakin banyak orang lainnya. Mari kita jadi saksi-saksi Kristus yang aktif menceritakan akan kebaikan Tuhan. Jangan merasa sungkan karena kita tidak memiliki pengetahuan teologis, dan jangan kita berdebat, tapi sampaikan saja kebaikan-kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang heran di dalam hidup kita. Ada begitu banyak perbuatan baik Tuhan, dan mulailah ceritakan itu supaya banyak orang yang mengenal akan Tuhan dan memuliakan Dia serta percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu ajaib dan yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami menceritakan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu, dan lepaskan kami dari segala perasaan yang membelenggu kami, sehingga kami tidak bersaksi tentang kebaikan-Mu kepada orang-orang lain. Kami mau ya Tuhan, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, kebaikan-kebaikan Tuhan yang heran dalam hidup kami. Kami tidak mau hanya berdiam diri, tapi kami mau hidup kami ini berdampak dan membawa jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali membangun dan menguatkan kami untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, pimpinlah kami dalam segala aktivitas kami, sehingga dimanapun kami berada, cahaya terang kemuliaan-Mu ya Tuhan memancar lewat diri kami, melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, berbagai persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan jalan keluar dan pertolongan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kami terus senantiasa ada dalam rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.